Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam, NIM F01225338, kelas Ilmu Politik C Angkatan 22, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem politik dan lingkungan. Berbicara tentang sistem politik dan lingkungan itu adalah sesuatu yang sudah sangat asing kita dengar selaku mahasiswa ilmu politik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem politik dan lingkungan. Menurut Almond, beliau ini berpendapat bahwa sistem politik adalah suatu konsep yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, sistem politik itu adalah sekumpulan pendapat atau prinsip yang saling membentuk atau saling keterkaitan untuk mengatur suatu pemerintahan. Jadi dari kedua pendapat ahli ini dapat disimpulkan bahwa sistem politik itu adalah keseluruhan konsep atau keseluruhan peristiwa atau prinsip yang terjadi untuk mengatur jalannya pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu. Kita masuk dalam lingkungan. Dalam lingkungan politik itu dibagi dalam dua bagian. Yang pertama itu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu adalah lingkungan dalam negeri itu sendiri, yang seperti lingkungan fisik, sosial, ekonomi domestik, dan lain sebagainya. Menurut Rahman, beliau ini berpendapat bahwa lingkungan internal ini merupakan wadah atau sumber kehidupan bagi kelangsungan bangsa. Bisa dilihat dalam dunia perpolitikan juga sangat dibutuhkan yang namanya lingkungan. Baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Kenapa? Karena lingkungan internal ini itu yang akan membantu proses pencapaian politik dalam kehidupan bernegara. Sumber daya alam, sumber daya manusia atau lingkungan fisik ini membantu politik untuk dapat menjalankan visi dan misinya dengan baik. Dalam lingkungan internal ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan ekonomi domestik. Lingkungan fisik ini berupa kondisi geografi, perbatasan, cuaca, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial ini yaitu adalah wadah bagi masyarakat, bisa berupa politik, sosial, organisasi, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan ekonomi domestik itu adalah sumber daya alam yang dikelola dengan baik. Lingkungan yang kedua itu adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini adalah lingkungan masyarakat suatu negara yang memiliki atau berbatasan dengan negara-negara tetangga atau negara lain. Lingkungan eksternal ini dibagi juga dalam 3 komponen atau 3 kelompok. Ini menurut Anggara pada tahun 2013. Yang pertama itu adalah sistem politik internasional, yang kedua sistem ekologi internasional, dan yang ketiga sistem sosial internasional. Sistem politik internasional itu adalah kumpulan elemen-elemen dunia yang satu sama lain yang saling berkaitan erat untuk kehidupan internasional yang aman, damai, dan harmonis, atau untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis. Kemudian yang kedua itu adalah sistem ekologi internasional, di mana lingkungan ini sebagai tempat tinggal atau sistem luar angkasa dan laut untuk itu juga berpengaruh di sistem ekologi internasional ini. Jadi laut, luar angkasa atau kebudayaan atau sumber daya alam yang ada di negeri dan di luar negeri atau berada di perbatasan itu harus dikelola dengan baik agar terciptanya perdamaian, dan juga semua sumber daya alam yang ada di muka bumi ini itu perlu untuk dilestarikan. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem sosial internasional, yaitu sekumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur budaya, struktur sosial, ekonomi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Di mana dalam sistem sosial internasional ini adalah bagaimana kumpulan-kumpulan elemen atau unsur-unsur budaya itu dikelola dengan baik untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi segala elemen-elemen baik itu dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang memiliki keterkaitan, dan itu dikelola dengan baik untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.